Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab 2793-2795. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Hari ini Lei Guo masih memiliki kekuatan petir. Liu Ruyan berkata dengan heran, tentu saja, keistimewaan buah guntur hari ini adalah kekuatan petir. Aku ingin tahu apakah kekuatanku akan meningkat setelah memakan buah guntur hari ini. Chen Ping memandang buah guntur langit di tangannya, matanya penuh antisipasi. Kamu akan tahu jika kamu mencobanya, kata Ruyan Liu. Tapi Chen Ping menggelengkan kepalanya. Untuk memakan buah guntur hari ini, kamu harus memurnikannya. Tampaknya memurnikan buah guntur seharusnya tidak mudah. Jika kamu melewatkan pertemuan apoteker, kamu akan mendapat masalah. Makanlah nanti. Chen Ping menyingkirkan buah guntur langit lagi. Jika dia melewatkan pertemuan apoteker karena memurnikan buah guntur langit, kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Lagi pula, buah guntur langit sudah ada di tangannya, dan dia bisa memakannya kapan saja. Tapi asosiasi apoteker hanya diadakan setahun sekali. Mari tidur, Liu Ruyan memandang Chen Ping, sedikit tersipu dan berkata. Chen Ping mengangguk, lalu berbaring di tempat tidur. Melihat ini, Ruyan Liu berbaring di tubuh Chen Ping. Kali ini, Chen Ping tidak menolak malam ini. Ruangan itu penuh dengan musim semi, dan suara gembira Liu Ruyan terus keluar. Keesokan paginya, tetua ketiga dan Yi He berjalan keluar ruangan dengan lingkaran hitam di bawah mata mereka. Mereka tidak tidur nyenyak malam itu, dan mereka tidak tidur nyenyak sama sekali. Ketika Liu Ruyan berjalan keluar ruangan dengan wajah bahagia, melihat tetua ketiga dan Yi He, dia langsung tersipu malu, dan bergegas ke samping. Tuan Chen, apakah Anda tidur nyenyak tadi malam? Penatua ketiga memandang Chen Ping yang keluar, dan bertanya dengan sedikit main-main. Bagus, Chen Ping tersenyum ringan. Lagi pula, mereka semua berpengalaman, jadi tidak ada yang perlu malu. Masih ada 2 hari tersisa sebelum asosiasi apoteker. Saya akan membawa Tuan Chen berkeliling Kabupaten Jialing. Tuan Chen, omong-omong, mari kita lihat apakah ada yang Anda butuhkan di Kabupaten Jialing. Semua jenis tanaman obat langka akan ditemukan di sini. Penatua ketiga ingin membawa Chen Ping untuk melihat ramuan apa yang bisa menyembuhkan racun Yi He. Hanya saja Chen Ping sama sekali tidak tahu jenis racun apa yang ada di Yi He, dan dia tidak bisa mendeteksinya, jadi dia tidak bisa menggunakan obat. Tapi Chen Ping lebih tertarik pada beberapa arena di Kabupaten Jialing. Tetua ketiga, jangan lihat jamu. Saat pertemuan pemurnian obat diadakan, semua jenis jamu dan ramuan akan muncul. Ayo pergi ke ring dan lihat apa yang menarik. Chen Ping berkata. Penatua ketiga mengangguk, lalu memimpin Chen Ping dan yang lainnya keluar dari halaman. Tuan Chen, arena mana yang akan kita tuju? Ada 4 arena di Tenggara, Barat Laut, dan setiap arena mewakili negara bagian yang berbeda. Arena di timur adalah dari peringkat pertama sampai peringkat ketiga keadaan fit, dan arena selatan adalah dari peringkat keempat sampai peringkat keenam kondisi fit. Cincin di sebelah barat adalah untuk peringkat ke-7 hingga ke-8 dari tahap pemasangan tubuh, dan arena paling utara adalah puncak dari tingkat 9 tahap pemasangan tubuh. Arena di dalam kota hanya dapat diikuti oleh para biksu dari negara Binaraga, sedangkan arena di luar kota dihadiri oleh para biksu dari negara transformasi. Adapun para beku di masa kesusahan, mereka tidak diizinkan untuk bertarung. Lagi pula, di masa kesusahan, kekuatan mereka tumbuh secara geometris dan kekuatan penghancur mereka terlalu besar. Jika para pembudidaya bertarung di Kabupaten Jialing dengan tergesa-gesa, seluruh Kabupaten Jialing mungkin akan berubah menjadi reruntuhan. Penatua ketiga dengan hati-hati menjelaskan setiap arena kepada Chen Ping. Mungkinkah hanya kedua sisi arena yang bisa naik dan bersaing? Chen Ping bertanya, itu belum tentu demikian. Umumnya, kompetisi adalah untuk bertaruh satu sama lain dan untuk memenangkan sumber daya. Jika kamu hanya bisa memasuki arena jika kamu memiliki dendam, maka begitu banyak arena yang sudah lama ditinggalkan. Penatua ketiga berkata, ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung mengerti bahwa arena ini hanyalah lapangan perjudian kecil, tetapi hanya dengan cara ini lebih banyak orang dapat tertarik. Ayo, kita pergi ke ring timur dulu, Chen Ping berkata. Lagi pula, dengan keadaan mereka saat ini, mereka hanya bisa pergi ke ring timur. Tetua ketiga mengangguk, lalu memimpin Chen Ping dan yang lainnya menuju ring di timur. Sepanjang jalan,
Saya bertemu banyak biksu dari peringkat pertama hingga ketiga dari alam tubuh komposit, dan mereka semua bergegas menuju ring. Setiap orang menatap mata mereka, dan ada banyak diskusi. Kemarin, orang kuat pelatihan tubuh kuno itu sangat kuat. Dia memenangkan 9 pertandingan sekaligus. Kudengar dia memenangkan puluhan juta koin roh sendirian. Hercules itu luar biasa. Dia berada di peringkat ketiga dari alam pemasangan tubuh. Kudengar dia telah mengalahkan lawan di peringkat keempat dari alam tubuh pas. Diperkirakan kali ini, dia akan mendominasi arena. Saya mendengar bahwa taruhan hari ini telah mencapai 50 juta koin roh, dan ada banyak jenis batu roh dan tumbuhan. Mari kita lihat apakah ada yang berani menantang. Saya mendengar bahwa orang kuat pemurnian tubuh kuno ini datang dari ujung utara dan menempuh jarak puluhan ribu mil. Saya tidak tahu apakah semua orang di sana seperti ini. Para biksu ini banyak berbicara saat mereka berjalan, sementara Chen Ping di sampingnya berseri-seri. Tetua ketiga, mungkin Sekte Kuali Giok kita dapat mengubah pijakan kita di Kabupaten Jialing hari ini. Chen Ping berkata sambil tersenyum, hei, dengan taruhan 50 juta koin roh, ditambah batu roh dan tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya, sama sekali tidak masalah untuk membeli rumah mewah di sini. Dan itu hanya biksu peringkat ketiga dari alam tubuh komposit meskipun Chen Ping adalah biksu peringkat kedua dari alam tubuh yang bugar. Jika dia ingin mengalahkan biksu peringkat ketiga dari alam tubuh yang bugar, itu tidak berhasil. Bedanya jika dia mengalahkan seorang anak. Tidak peduli orang kuat pelatihan tubuh kuno macam apa dia tidak tahan dengan tamparan Chen Ping. Tuan Chen akan keluar, saya kira tidak ada yang berani ambil bagian dalam ring hari ini. Penatua ketiga tersenyum dan berkata, segera, beberapa orang tiba di arena, tetapi daerah sekitarnya diblokir, hanya menyisakan satu pintu masuk dan keluar. Chen Ping sedikit terkejut, tetapi saat ini tetua ketiga telah mengeluarkan koin roh dan menyerahkannya kepada penjaga yang datang ke pintu masuk. Melihat Ling Bi, penjaga itu melambaikan tangannya dan membiarkan Chen Ping dan yang lainnya masuk. Tuan Chen, jika Anda ingin masuk, Anda harus membayar biayanya terlebih dahulu. Penatua ketiga berkata, Chen Ping melihat kerumunan besar orang di sekitar arena. Biaya masuk yang dibayarkan oleh begitu banyak orang saja mungkin cukup banyak. Pada saat ini, Chen Ping semakin mengagumi ketajaman bisnis putri dari Kabupaten Jialing. Chen Ping dan yang lainnya meremas ke tepi cincin, lalu melihat cincin itu. Pada saat ini, batu roh dan tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di sisi cincin, dan ada 50 juta koin roh. Ini adalah taruhan untuk cincin hari ini. Segera setelah itu, dari sisi arena, seorang lelaki kuat dari peringkat ketiga alam komposit, tinggi dan kekar, mengenakan kulit binatang, berjalan ke arena dengan kapak raksasa di tangannya. Ada bau biadab pada pria kuat ini, dan aura yang memancar dari tubuhnya bahkan lebih kuat. Chen Ping menemukan bahwa aura orang kuat ini agak berbeda dari biksu lainnya. Dia tampaknya memiliki aura orc di tubuhnya, tetapi sangat lemah, dan itu lebih merupakan aura manusia. Aku tidak menyangka pemurni tubuh kuno seperti itu ada di alam manusia surgawi. Melihat pria kuat di atas ring, Yi He sedikit terkejut dan berkata, apakah kamu mengenal orang-orang ini? Aku merasa aura orang-orang ini berbeda dengan biksu lain, dan mereka tampaknya memiliki aura orc. Chen Ping bertanya pada Yi He. Yi He mengangguk dan berkata, benar, pemurni tubuh kuno semacam ini memang memiliki darah ras binatang. Mereka adalah keturunan ras manusia dan ras orc. Kudengar nenek moyang mereka adalah monster beruang es. Bukankah kamu mengatakan bahwa ras manusia tidak dapat bergabung dengan ras binatang? Chen Ping menatap Yi He dengan heran. Bagaimanapun, itulah yang dikatakan Yi He dan Isa, dan itu juga tercatat dalam buku kuno klan binatang. Orang-orang ini berbeda, karena yang mereka latih bukanlah teknik ki spiritual, tetapi teknik pemurnian tubuh kuno, yang disebut penggunaan ki untuk mengangkut kekuatan. Jadi pada mereka, kombinasi ras manusia dan ras orc tidak berpengaruh, tapi hanya ada sedikit orang seperti mereka, kupikir mereka sudah punah. Yi He menjelaskan, setelah Chen Ping mendengarnya, dia langsung mengerti bahwa teknik latihan tubuh kuno yang Yi He bicarakan haruslah seni bela diri di dunia sekuler. Setelah berkultivasi ke tingkat tertentu di dunia sekuler, merobek ruang dan waktu untuk datang ke dunia surga dan manusia, dan kemudian melanjutkan berlatih dengan teknik latihan tubuh, Anda akan membentuk biksu latihan tubuh kuno semacam ini. Namun,
Kecepatan kultivasi kungfu jenis ini sangat lambat, dan sangat sulit untuk naik ke keabadian, sehingga banyak orang akan memilih aura kungfu. Namun, karena orang-orang ini memiliki bagian dari darah ras binatang, mereka seharusnya tidak cocok untuk teknik energi spiritual, jadi mereka memilih teknik latihan tubuh. Hari ini, bisakah seseorang datang ke panggung untuk bertarung denganku? Wajah lelaki kuat itu penuh kesombongan, dan suaranya seperti ledakan guntur yang besar, berdengung di telinga semua orang. Semua orang memandangi pria kuat di depan mereka, dan mereka semua diam. Meskipun taruhannya sangat menggiurkan, tidak ada yang berani naik ke atas panggung. Anda harus tahu bahwa setelah memasuki arena, hidup dan mati ditentukan oleh takdir, kekayaan, dan kehormatan, dan jika keterampilan Anda tidak sebaik yang lain, bahkan jika Anda dipukuli sampai mati, Anda tidak boleh mengeluh. Jadi meskipun orang-orang ini tahu bahwa taruhannya menggiurkan, tetapi jika nyawa mereka hilang, apa gunanya meminta lebih banyak barang? Melihat tidak ada yang naik ke atas panggung, lelaki berotot itu tertawa dan berkata, "Mereka semua pengecut, jadi tidak ada yang berani bersaing denganku. Aku datang ke sini dari jauh. Jika aku hanya membawa kembali benda kecil ini, aku menang, tidak bisa berbisnis." Bahkan jika lelaki kuat itu menertawakan semua orang sebagai pengecut, tidak ada yang berani naik ke atas panggung. Melihat ini, Chen Ping tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk maju. Tetapi tepat ketika Chen Ping hendak memasuki ring, sebuah suara tiba-tiba terdengar tidak jauh darinya. "Wagang, aku telah bersamamu selama beberapa hari. Aku tahu kamu akan datang ke sini untuk bertarung. Mungkinkah kamu orang biadab tidak dapat bertahan, dan membiarkanmu datang sejauh ini untuk mendapatkan sumber daya?" Dengan suara itu, seorang pemuda dengan kipas lipat melompat ke atas ring. Pria muda itu juga seorang biksu kelas 3 di Body Fit Realm, dan sepertinya dia masih mengenalnya setelah mengikuti pria kuat ini. Setelah Nawa Gang melihat pemuda itu, dia tidak bisa menahan cemberut dan berkata, "Gao Qiji, mengapa keluarga Gaomu selalu bermasalah dengan kami? Di ujung utara, semua sumber daya dikendalikan oleh keluarga Gao Anda. Kami tidak akan bersaing dengan Anda. Tidakkah Anda ingin membuat kami semua mati?" Wagu terlihat marah, menunggu Gao Qiji dengan kejam. Di ujung utara, orang-orang dari keluarga Gao juga ada di sini. Mendengar kata-kata Nawagang, sesepuh ketiga berkata dengan heran, "Tetua ketiga, apakah kamu tahu apa itu keluarga Gao?" Chen Ping bertanya. "Saya baru saja mendengar bahwa keluarga Gao sangat kuat di ujung utara, tapi saya tidak tahu banyak tentang itu. Tapi sepertinya keluarga Gao memiliki dendam terhadap para kultivator latihan tubuh kuno ini." Penatua ketiga berkata, "Sepertinya, mari kita lihat." Chen Ping mengangguk. Pada saat ini, Gao Qiji di atas ring, menghadapi kemarahan Wagu, tidak peduli sama sekali, dan berkata sambil mencibir, "Selama kamu bergabung dengan keluarga Gao saya, akan ada sumber daya yang tersedia, dan kamu tidak punya untuk pergi ribuan mil jauhnya untuk mendapatkan sumber daya. Kamu harus tahu bahwa di tempat paling utara, hanya ada keluarga Gao kami, dan tidak ada yang boleh memiliki apapun yang bukan milik keluarga Gao saya. Dan apa yang disukai keluarga Gao saya cepat atau lambat akan menjadi milik keluarga Gao kita." Kata-kata Gao Qiji bisa dibilang sangat gila. Semua orang berbicara tentang kata-kata Gao Qiji, tetapi ujung utara jauh sekali, dan ditambah dengan lingkungan yang keras, tidak ada yang akan pergi ke sana untuk bersaing memperebutkan sumber daya dengan keluarga Gao. Di sisi lain, Chen Ping sedikit muak dengan kata-kata Gao Qiji, tetapi seorang biksu kelas 3 dari alam tubuh komposit berani mengucapkan kata-kata yang sangat arogan. Dapat dilihat betapa sombongnya keluarga Gao di ujung utara. "Sialan, keluarga Gao Anda menggertak pria dan wanita dan melakukan segala macam kejahatan. Bagaimana saya bisa bergabung dengan keluarga Gao Anda? Bahkan jika klan pelatihan tubuh kuno saya mati, tidak mungkin untuk berkompromi."